dianggap keramat, dianggap ajaib, itu kan manis, Mas Ari, sweet. Ya. Orang begitu orang percaya dengan itu, dia semakin jadi. Setan itu menghiasi amalan-amalan kesyirikan itu pintar sekali. Orang itu suka. Dia dianggap sebagai sosok yang super. Sosok yang memiliki kelebihan dari Allah dibanding manusia yang lain. Ya. Padahal itu kebohongan semua. Ini bukan buatan Muhammad, itu mereka tahu. Karena mereka tahu banget gimana syair itu dibuat. Ya. Ini di luar pola nih. Di luar pola. Jadi peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul, itu namanya mu'jizah. Mukjizat kita bilang. Ada lagi peristiwa yang terjadi luar biasa pada diri para ulama, para wali. Itu disebut karamah. Keramat kata kita. Ada kok memang orang-orang pilihan Allah, memang bertakwa, ilmunya tinggi, mereka mendapat karamah itu. Itu peristiwa luar biasa terjadi, tapi dia bukan nabi, maka karamah itu. Kemudian ada lagi yang terjadi sama manusia biasa seperti kita. Itu namanya ma'unah, pertolongan Allah. Jadi dalam hitungan manusia harusnya nggak begitu. Ma'unah ini biasanya sama anak kecil, Mas Ari. Misalnya terjadi gempa, kebakaran, dalam hitungan orang ini meninggal semua. Ternyata nongol dari balik-balik gedung ada anak kecil. Itu namanya ma'unah. Dia bukan karomah, bukan mukjizat. Tapi dia ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan pesawat, itu bayi masih hidup ya. Iya, itu. Jadi irkhas, mukjizat, karamah, kemudian ma'unah, 4 macam ini peristiwa luar biasa yang diakui oleh syariat. Tapi ada lagi peristiwa luar biasa yang di luar pakem syariat, yaitu sihir. Sihir itu peristiwa luar biasa. Memang ada sihir. Al-Quran mengakui itu. Di zaman Nabi Sulaiman bagaimana sihir sangat kuat di Mesir. Sampai sekarang Mesir itu kuat sihirnya. Masih. Gitu. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara sihir dengan 4 hal tadi? Itu menjadi pakem biar akidah kita itu tidak luntur dan kita bisa membaca fenomena-fenomena yang terjadi ini sebenarnya diridhoi oleh Allah apa tidak, sesuai dengan syariat apa tidak. Ada beberapa hal untuk cara kita melihat ini sihir atau mukjizat, sihir atau karomah. Yang pertama adalah mukjizat, karomah, ma'unah gitu ya. Itu sifatnya insidental. Dia nggak bisa permanen, nggak bisa selalu, nggak bisa ketemu laut dibelah-belahin gitu. Nggak bisa. Nabi Musa itu bercandain anaknya, nggak bisa ngelemparin tongkat ular gitu. Nggak bisa ya. Ya maksudnya bukan kayak Avenger gitu. Super power yang sekelas Nabi aja. Itu momentumnya tepat, memang disiapkan untuk itu gitu kan? Betul. Nabi Muhammad disediakan buraq ketika perjalanan Isra Mi'raj. Tapi ketika mau hijrah, Abu Bakar yang memberi onta kepada Nabi. Kenapa Nabi bilang enggak, aku ada buraq? Iya. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Enggak setiap waktu Nabi itu mau tiap tahun deh Isra Mi'raj kayak orang umroh sekarang. Enggak bisa. Ini unik, Zat. Sekelas Nabi aja ke Madinah itu dengan perjuangan. Iya, dia juga sampai di goanya juga untuk menyelamatkan diri waktu itu dari serangan. Ini kok bisa dari Indonesia mau umroh itu lewat goa gitu. Kita Nabi bukan, ulama bukan, sahabat bukan, tapi bisa melakukan itu. Dan percayanya karena ada syekh yang bisa melakukan itu kan gitu. Iya, betul. Sekelas Nabi aja melakukan semacam mukjizatnya itu. Itu sekali. Itu Allah yang mau kapan, bukan kontrol dia gitu kan. Tapi di kalangan ghulatus sufi, sufi yang berlebihan, mereka itu menyebut wali itu di atas Nabi loh. Yang benar, Ustaz. Iya. Jadi dalam tafsir jadi kayak apa namanya, super power gitu kayak. Oh iya. Waktu pendapat tentang Nabi Khidir itu nabi apa wali? Banyak orang sufi yang enggak menolak itu sebagai nabi, disebut sebagai wali. Sebab dia lebih tinggi daripada Nabi Musa. Masya Allah, yang mana tuh? Nah, itu dia. Karena dia tahu hal-hal yang gaib bakal terjadi, bakal apa gitu. Oh, ini bukan nabi, dia wali. Jadi bagi mereka tingkat wali ada kalangan dapat sufi. dalil dari mana itu?
dari perasaan. Ya Allah ya Rabb. Iya. Makanya yang beragama dengan perasaan itu menyesatkan. Yang bisa katanya terbang segala macam. Coba lihat. Ini cara kita mengukur apakah ini sihir ataukah ini karomah. Lihat aja kalau dia permanen, ya. Mau orang itu pakai sorban setebal apapun, jenggotnya sepanjang apapun, itu sihir. Saya berani katakan sihir. Kalau zaman sekarang masih ada sihir, San? Masih ada dong. Maksudnya sihir fisik gitu yang orang lihat gitu. Oh iya, kan iya. Sihir kebanyakan. Jadi kalau ada orang yang setiap kena hujan dia nggak basah, dipanggil kiai, dia sebenarnya dukun. Kalau ada orang yang setiap waktu tidak mempan oleh senjata, itu sihir, nggak mungkin karomah. Nabi aja luka ketika hari Uhud, dilempar di Taif, kan begitu. Nabi sekelas Nabi, karena mukjizat itu tidak permanen. Jadi kayak ada orang misalnya gini, dia merasa sudah berilmu atau berislam gitu. Kok kamu nggak Jumatan? Saya udah Jumatan di Mekah. Nah itu dia. Dia nggak Jumatan, dia udah sampai Mekah. Walaupun dia orang Jumatan, dia nggak Jumatan karena dia merasa secara jiwa udah sampai Mekah nih misalnya. Nah, ada Jumatan orang menyebut itu karomah kan? Bilangnya karomah gitu kan? Apa kata Ibnu Taimiyah? Apa tuh? Gitu. Ini lagi ramai juga kan tentang Ibnu Taimiyah. Karomah yang paling tinggi itu taat kepada agama, bertakwa. Karena Quran bilang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling karomah itu artinya mulia. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau ada orang, takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah. Dalam bahasa Ali bin Abi Thalib, al-amal bitanzil, mengamalkan yang diperintahkan Quran dan hadis. Sholat Jumat itu perintah. Lalu dia bilang, oh enggak, dia di Mekah. Gimana mungkin di Mekah baru jam 8 pagi gitu. Dia Jumatan duluan. Iya, kok dia Jumatan duluan itu jam 8 pagi ya kan. Dan yang bisa dikelabui orang-orang Indonesia juga. Berasa bahwa ya seolah-olah timelinenya waktu juga sama gitu. Jadi pemilik media seperti Mas Ari dan lain-lain itu berat sekali. Gimana mendidik umat ini sampai lebih banyak lagi. Artinya konten-konten baik itu ya, walaupun tidak seviral konten-konten tidak bermutu gitu. Secara algoritma memang sulit gitu ya. Secara algoritma sulit, tapi kita harus upayakan Mas Ari. Begitu yang paling penting. Tetap berusaha juga, walaupun mungkin kalau kita tolak ukurnya di algoritma, ya udah berhenti dari kemarin kan gitu kan. Bukan cuma itu, Mas Ari ambil aja konten-konten serupa, bisa lebih naik lagi. Bagaimana caranya untuk menghalau jenis-jenis yang seperti ini? Ini kayaknya kan pembodohannya lumayan bisa. Betul. Sekarang saya udah macam-macam gitu tipenya. Ada yang memiliki gaya mas. Jadi pergi ke tanah suci udah dengan pola dan gaya masing-masing, improvisasi. Gitu. Dengan keyakinannya sendiri bahwa dia akan mendapatkan jalan yang dimudahkan sampai sana. Niatnya sih boleh cuma betul. Entah itu kemudian sengaja ada yang membuat ini menjadi sebuah konten biar rame, bisa jadi kan gitu, jadi rame. Tapi ada yang kemudian memanfaatkan itu. Nah itu dia. Dianggap keramat, dianggap ajaib, itu kan manis, Mas Ari, sweet. Ya. Orang begitu orang percaya dengan itu, dia semakin jadi. Setan itu menghiasi amalan-amalan kesyirikan itu pintar sekali. Orang itu suka. Dia dianggap sebagai sosok yang super. Sosok yang memiliki kelebihan dari Allah dibanding manusia yang lain. Padahal itu kebohongan semua. Nah, kita pertama tentu saja ilmu. Memang akidah ini, agama ini, pintu masuknya ya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus iqra dulu tuh, baru bismi rabbikal ladzi khalaq. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus ilmu dulu baru benar la ilaha illallahnya. Sebab agama ini tidak tegak dengan kebodohan. Di Quran itu banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang akal, afala taqilun, afala tatafakkarun. Biar manusia itu menggunakan akalnya. Kita malu dong memeluk Islam kalau Islam itu sebegitunya kelasnya gitu loh. Kan gitu tuh. Ini PR kita bersama. Jadi segala sesuatu yang ajaib itu memang kelas-kelas bawah itu lebih mudah karena mereka kan frustasi. Ketika mereka tidak dapat mencapai itu dengan jalan-jalan yang logik. Nah, karena kan paling cepatnya kalau untuk haji masih 25 tahun saat. Mungkin itu salah satunya juga. Nunggunya belum tentu masih hidup untuk bisa tanah suci. Tapi kemudian datang ada yang menjanjikan ini di bawah ini. Ya, sama seperti viralnya yang ke Saudi pakai rakit, pakai jalan kaki atau apa gitu kan. Itu sebenarnya bertentangan dengan syariat.
Ada orang yang mau haji menggunakan onta yang sudah lemah saja. Dimarah sama Nabi. Kenapa? Ditegur sama Nabi. Bahwa itu memaksa hewan itu. Lalu ada lagi orang yang hanya semangat aja haji. Dia tidak ada bekal, kemudian meminta-minta sepanjang perjalanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau mau haji harus punya bekal. Makanya haji jika mampu gitu kan. Ya, haji jika mampu. Kalau nggak mampu jangan maksa gitu. Ini orang kan merasa bahwa kan mau haji pasti ditolong sama Allah pasti. Tapi kan itu harus berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan wet alam tadi, hukum alam tadi. Kamu nggak punya bekal, kamu akan terlunta-lunta nanti. Kita punya bekal aja, kemarin kasus hotel terlantar banyak sekali. Iya, itu dia. Nah, itu kan itu sudah disiapkan dengan matang saja. Strategi dalam perjuangan, dalam kehidupan, itu potensi gagalnya tetap besar. Besar. Yang ini udah jelas ya, Zat, ya. Maksudnya ke tanah suci dengan hal yang tidak wajar gitu kan. Apalagi kan memang kita kan bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan gitu kan untuk ketika menjalankan ibadahnya juga gitu. Betul. Yang secara hal yang normal seperti biasa, tapi kemudian beda izin visanya misalnya, contohnya nih. Oke. Kayak kemarin waktu haji tahun lalu itu ada sekitar berapa ratus orang kemudian menjadi korban itu karena mereka sebenarnya tidak punya izin, dia nggak bisa masuk Arafah dengan cuaca 53 derajat. Untuk mereka yang sudah punya sarananya, gitu kan. Jadi kalau dalam kesehatan 53 derajat itu nggak disarankan keluar. Betul. Karena mereka ini tanpa persiapan yang benar, yang proper, sampai akhirnya mereka terpapar. Ini kan nggak ada panitia, nggak ada tenda. Akhirnya mereka jadi malah banyak yang meninggal. Nah, posisinya itu, gitu. Bahkan ada juga beberapa jemaah yang ibaratnya mau backpackeran gitu, atau juga mungkin mau ngumpet-ngumpet gitu dari peraturan untuk bisa kesana juga gitu akhirnya. Ada yang berhasil, ada yang kemudian jadi korban. Nah, hukumnya seperti apa nih Ustaz? Jadi maksudnya naik haji atau umroh, tapi kemudian mengakali dengan berbagai hal gitu untuk bisa melakukan itu. Nah, meninggalnya itu termasuk syahid atau enggak gitu. Nah, berapa tentu. Kalau kematian mereka itu seperti apa nanti hukumnya, itu Allah lebih tahu lah. Ya. Karena kita juga tidak kurang etikanya kalau kita kemudian memvonis mereka. Tetapi kalau menurut pemerintah Saudi sendiri, berhaji tanpa visa resmi itu tidak sah. Karena dia bukan didapati melalui jalur yang halal. Kalau PBNU kan dan beberapa ulama kita menyebutkan bahwa asal rukun dan syaratnya terpenuhi, hajinya sah, tapi dia tetap berdosa. Membohongi regulasi gitu. Iya, dan taat kepada pemerintah untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama kan wajib. Apalagi aturan itu dibuat untuk ketertiban dan keamanan jamaah. Pelanggaran-pelanggaran itu bukan hanya membahayakan diri mereka loh. Dia merusak ibadah orang lain. Karena pada haji sebelumnya dimasukkan ke tenda-tenda orang yang berhaji secara resmi, akhirnya ribut dalam keadaan ihram. Kan rusak ibadah mereka. Gimana tuh haji tapi rafath, fusuk, ya kan, jidal, semua larangan-larangan ihram dilakukan. Atau kemudian mereka membahayakan diri mereka sendiri. Dalam Islam hukumnya jelas, la darara wa la dirar. Gak boleh mendatangi bahaya, gak boleh mendatangkan bahaya bagi orang lain. Kamu gak boleh menjadi penyebab bahaya, kamu gak boleh mendatangi bahaya. Itu kan berbahaya bagi orang lain. Samalah seperti aturan untuk ke Masjidil Haram. Ke tempat tawafnya itu, matafnya itu harus orang yang umroh saja. Itu kan supaya leluasa bagi orang yang umroh bisa beribadah dengan nyaman. Tapi kemudian diakali. Kalau saya pribadi saya nggak mau masuk ke tempat tawaf itu bukan dalam keadaan ihram, supaya bisa masuk saja saya pakai kain ihram, saya nggak mau. Kenapa? Karena itu mengganggu. Pemerintah Saudi, ya, otoritas yang mengurus masalah itu, mereka kan sudah berinteraksi dengan jamaah dan Masjidil Haram dengan kondisi seperti itu setiap waktu puluhan tahun. Jadi pengalaman mereka tentang pergerakan manusia, tentang apa, itu pengalaman yang luar biasa. Kita kalau kita nggak ngerti ya, ngapain sih
ini askar nutupin sini, ini kan masih kosong ini. Jangan protes. Mereka tuh udah tahu semua skenario itu. Karena mereka sudah pernah coba ini dibuka dulu, coba ini ditutup, coba ini. Itu sudah bertahun-tahun. Mereka punya portofolio panjang tentang itu gitu loh. Crowd controlnya sudah teruji. Sudah teruji mereka. Iya. Termasuk aturan yang masuk ke tempat tawaf itu. Masuk akal itu. Ya, kalau kita juga bikin event gitu kan, kita ada crowd control, ada traffic itu harus diatur gitu. Iya. Memang sekarang lebih ketat. Kenapa? Karena kesempatan untuk orang berumroh itu menjadi lebih terbuka. Dulu kan sebelum tahun 2019, visa umroh itu gratis. Tapi setahun cuma boleh sekali. Jadi kalau mau berangkat lagi pada tahun yang sama, itu kena denda tuh 2.000. Bayar visanya 2.000 real. Makanya orang setahun sekali lah. Tapi sekarang dibuat merata. Setiap orang yang pergi umroh, mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tetap 300 real. Kan ringan sekali. Sehingga biaya umroh, kesempatan untuk umroh akhirnya banyak. Dan orang pergi, crowded sekarang. Susah sekali. Kita merasakan seperti itu. Ya pemerintah Saudi, di lain sisi kan itu industri bagi mereka. Artinya industri pendukung. Maksudnya mereka bukan bisnis di Masjidil Haramnya. Karena semua fasilitas itu wakaf. Tapi hotel, kemudian transportasi, pendukung-pendukung itu kan memberi efek ekonomi yang besar. Gak bisa kita nafikan. Nah, dalam urusan ibadahnya itu mereka bikin skenario biar tetap nyaman. Jadi trafficnya mesti diatur untuk mereka untuk itu. Kenyamanan itu. Tapi sebenarnya gini, haji dan umroh itu banyak rezeki yang berkeliaran di situ sebenarnya saja. Betul. Bahkan sebenarnya saya juga dengar bahwa ternyata salah satu yang membuat hidup maskapai penerbangan itu pada saat Ramadan dan haji. Bukan cuma maskapai negara muslim ya, maskapai negara muslim juga itu lagi panen-panennya tuh pada musim haji. Momen haji atau juga Ramadan. Nah, itu yang saya bilang, ketika kita bicara satu syariat, kita harus memandangnya dari berbagai sisi tadi. Jangan hanya melihatnya dari sisi ibadah. Tapi dari sisi peradaban juga. Kan industri transportasi apa semuanya bergantung kepada industri barat, industri non muslim. Itu kan kita rugi sendiri. Mestinya padahal pasarnya kan udah jelas gitu lah. Kalau kita bikin, Allah udah nyiptain trennya ya. Udah ciptakan tren itu. Tapi kalau sekarang semua arahnya sudah mulai gitu karena maskapai penerbangan yang maju kebanyakan di yang negara muslim kan. Qatar, Saudi, yang terbaik, Turkish, Emirates, Garuda, udah mayoritas itu gitu. Jadi kalau sekarang justru yang maskapai penerbangan yang di luar itu menunggu umat muslim di negaranya untuk juga berangkat kan gitu kan. Betul. Nah ini sebenarnya secara perlahan-perlahan juga ibaratnya. Nah, tapi mereka ini terancam semua. Kenapa emang? Ya karena sudah ada lewat jalur gua tadi. Ngeri. Ya jadi marketnya sebenarnya sudah diberikan sama Allah dengan mudah. Jadi sebenarnya siapa yang bersedia untuk menangkap kan gitu ya. Betul. Yang menciptakan penerbangan juga orang muslim juga Ibnu Firnas seperti itu kan. Nah sekarang di bisnis ini sudah mungkin mengambil alih ya, ibaratnya ada haji umroh, ayo kesempatan kaum muslimin. Nah jadi bukan cuma bisnis haji umroh aja, yang lain juga banyak nih yang mungkin mata kita belum banyak kebuka saat ya. Misalnya kayak gini, kita mau Idul Fitri kan itu butuh beras 2,5 liter. Betul. Warga kita itu 200 misalnya 220 jutanya muslim. Iya. Ini kan 220 juta kali 3,5 liter. Iya. Itu 600 liter itu, 6 juta liter kan. 600 juta liter gitu. Di umroh dan haji juga begitu, Mas Ari. Bukan cuma tentang tiket, hotel, bukan. Kopernya, perlengkapannya, oleh-oleh haji dan umrohnya, ihramnya itu kan luar biasa banget. Kalau saya melihat umat Islam ya, dari satu ibadah kurban saja Mas Ari. Kalau memang kita bisa berdikari dari mulai hulu sampai hilirnya, umat Islam itu udah bisa menghidupkan ekonomi sendiri. Ada 2 miliar umat Islam misalnya. 200 juta saja, 10% yang berkurban. Kita butuh 200 juta hewan ternak setiap tahun. Kotorannya bisa jadi industri, pakan ternaknya, pengirimannya, ya kan? Itu semua industri menghidupkan berapa banyak orang. Benar. Apalagi hewan kurban tuh hewan yang dari A to Z-nya kepakai semua. Masya Allah. Dari apanya, mau tanduknya, kulitnya, limbahnya, nggak ada yang haram, kepakai semua.
Aduh guys, ini sebenarnya justru momen kita untuk berpikir Betul, ya. betul. Jadi udah ada fenomena-fenomena nggak jelas ini, udah waktunya kita nggak ikutan yang begituan. Ini alhamdulillah hari ini kita diedukasi oleh Ustadz Faris nih. Insya Allah. Dan insya Allah selama sebulan, mudah-mudahan Ustadz Faris berkenan untuk kemudian membahas semua permasalahan selama Ramadan yang ada di buku The Days ini. Ini per hari Ustadz ya. Iya, per hari. Permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh kita yang berpuasa. Jadi saya harapnya satu keluarga itu bacain itu keluarganya setiap hari, karena ini buku ringan sekali Mas Ari. Ya. Dia seperti magazine book dan penuh quote sampai akhir. Ini kan kesempatan ketika kita kumpul dengan keluarga itu aja sebenarnya. Insya Allah. Jadi ini juga panduan untuk bapak-bapak ya, para imam ya. Hari ini kita mau ngebahas apa? Bisa. Gitu kan? Jadi misalnya dari maghrib ke isya ada momen ngumpul sama keluarganya. Iya. Tadarus atau baca ini, kemudian diambil hikmahnya masing-masing tadaburin, atau juga habis sahur gitu ya. Betul. Gitu. Saya rencana sama anak saya di Bandung ini harus video callan rame-rame gitu. Insyaallah. Jadi biar kesannya bapaknya ada ilmunya. Padahal dari bukunya Ustadz Faris. Oke, teman-teman yang mau mendapatkan buku ini untuk memudahkan day per day-nya mau bikin agenda apa, mau silakan langsung aja follow Instagram Rio atau tanyakan kira-kira di mana bisa mendapatkan buku Iman Pet ini gitu ya. Baik. Ada di toko di e-commerce ada juga? Enggak, kita sejauh ini melalui website imanpet.id atau di Instagram Tiba, itu lini muamalah kita. Gitu. Ya. Mungkin kedepannya akan baru bisa dipenetrasikan dengan e-commerce. Insyaallah. Jazakallah Ustaz, waktunya ya. Mudah-mudahan jadi ada pencerahan buat kita, nggak mudah terbawa dengan isu-isu, nggak mudah FOMO gitu ya. Nggak mudah tertipu mana yang karomah dan mana yang sihir. Ya, semuanya tapi sosial media bentuknya mujizat. Makin jauh. Jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya teman-teman semua di akun sosial media teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow juga akunnya Ustaz @farisbeki aja saja. Insyaallah. Ya, YouTube-nya Iman Pet ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.